فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Fahmi Gumilar LC MPD. Untuk selanjutnya kita langsung ke pemateri yang pertama yaitu Kiai Haji Iwan Mazen, di mana topik hari ini sangat menarik sekali, yaitu sebuah energi kesyukuran. Untuk itu marilah hadirin rahimakumullah siapkan hati yang tenang dan juga mungkin ballpoint atau tulisan-tulisan, di mana nanti setelah pemateri menyampaikan materinya, kalau ada yang disampaikan atau dipertanyakan mangga. Untuk itu pada Kiai Haji Iwan Mazen dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah wa usikum bittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cukup sejuk ini kita dipertemukan melalui sebuah acara yang digagas oleh Spides yang dikomandani oleh Ustadz Anwar, tentunya dengan izin dan restu dari pimpinan Kiai Haji Zainul Rafiq. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Semoga pertemuan yang perdana di Ramadan ini menambah keberkahan kita di bulan puasa dan menjadikan kita semua berlimpah barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pertama-tama yang bisa saya sampaikan secara pribadi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan, yang memberikan kehormatan untuk bergabung di grup PSBB yang sudah berjalan beberapa tahun, dan pada kesempatan ini
saya pribadi tidak sekedar dilibatkan sebagai peserta, tapi diberi kehormatan untuk juga berbicara sedikit, mungkin berbagi, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita memberikan dan mengapresiasi apa yang telah Allah siapkan bagi kita dengan adanya ibadah saum yang diwajibkan bagi kita 1 tahun sekali, dan itu juga harus dijadikan sebuah energi. Ini mohon maaf ya, saya ini masih gaptek ini maaf, suka mati sendiri, maaf Pak Ustadz, gimana ya caranya? Jamaah yang dirahmati Allah, ini jelas ya? Lanjut Ustaz, jelas. Ya. Jelas, Ustaz. Jelas, lanjut. Ini suka mati sendiri, jadi enggak ya. Jelas. Oke. Bagus. Bang Ras. Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita 1 tahun sekali, itu adalah sebuah, bisa dikatakan itu sebuah tes atau pengecekan bagi kita. Kalau kita analogkan dalam sebuah kendaraan yang kita gunakan sehari-hari untuk mobilitas kita memenuhi seluruh hajat. Ya, setiap hari kita berangkat, kemudian kendaraan itu kita isi bensin agar bisa berjalan. Tiap hari kita diisi bensin untuk kemana-mana berangkat, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengecek apakah kondisi mesin itu masih dalam keadaan fit atau tidak. Kadang-kadang kita lupa untuk men-tune up-nya. Maka dengan kita pengecekan secara berkala, kita akan mengetahui bahwa ternyata kendaraan yang kita pakai ini adalah kendaraan yang handal. Tapi karena kita telat men-tune up-nya, telat menservisnya, kadang-kadang kita jadi kendaraan kita mogok. Bensin mungkin kita bisa isi tiap hari, tapi mesinnya tidak bisa kita kontrol. Kemudian setelah tune up, kemudian mobil kembali kuat lagi, mesinnya masih bisa kuat. Mungkin seperti itu analog kita dalam menjalankan syariat Islam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan rukun Islam, setiap hari kita mengisi bensin dengan kita setiap hari melaksanakan sholat fardu sehari 5 kali, kesana kemari kita senantiasa melaksanakan sholat, ya, tapi terkadang kita kurang mengecek apakah keimanan kita dengan sholat itu bisa bertambah, dengan sholat itu keimanan kita bisa semakin kuat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita bahwa dalam sebuah sholat yang dilaksanakan, Rasulullah mengatakan barang siapa yang melaksanakan sholat, kemudian ternyata sholat itu tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak menjadikan dirinya menjadi lebih baik, sehingga masih ada kemungkaran yang dilaksanakan meskipun sholat sehari-hari, maka kata Rasulullah yazdad minallahi illa bu'dan,
Maka sholat itu hanya semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengecek apakah sholat itu benar-benar menjadikan sebuah kekuatan meskipun dilaksanakan tiap hari. Karena keimanan yang mungkin tidak terkontrol. Maka dengan adanya saum, yang dilaksanakan 1 tahun sekali, kita bisa mengontrol. Seperti halnya mobil yang kita isi bensin tiap hari, kemana-mana kita isi bensin, tapi kita tidak mengontrol apakah mesinnya masih bagus, apakah mesinnya masih fit, apakah ada yang harus di servis. Maka dengan saum ini, setahun sekali kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengecek apakah keimanan yang menjadikan kita melaksanakan seluruh kegiatan itu masih ada. Maka dengan saum, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran tentang diwajibkannya saum, inti dari saum itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Artinya keimanan yang menjadikan itu semua menjadi kekuatan. Inilah energi yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan kepada kita bahwa ternyata kita punya energi, ternyata kita punya kekuatan, ternyata kita memiliki sebuah tenaga yang luar biasa yang tidak kita sadari, bahwa dengan saum kita meyakini bahwa ternyata iman itu ada. Buktinya kalau kita sholat setiap hari mungkin ada unsur, tentunya ada unsur riyanya, ada unsur keterpaksaannya, ada unsur-unsur yang lainnya. Sehingga kalau kita sholat sendiri, kita itu sholatnya beda dengan sholat berjamaah. Tapi dengan ibadah saum, kita bisa menguji keimanan kita. Bahwa ketika kita diwajibkan saum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak memperlihatkan di hadapan orang sebagai orang yang saum. Bahkan tidak terlihat apakah kita saum atau enggak. Kita tidak bisa membedakan. Kalau di perempuan itu ada masanya untuk tidak melaksanakan puasa karena haid. Tapi kita tidak tahu apakah seorang perempuan itu saum atau tidak. Karena tidak terlihatnya ibadah saum. Dan orang yang saum adalah orang-orang yang benar-benar memiliki energi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saum adalah salah satu ibadah yang sengaja disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji, mengetes sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata keimanan itu ada. Dan inilah energi yang harus kita olah, dan energi yang tentunya harus kita syukuri, energi yang harus kita kemudian kembangkan menjadi sebuah kekuatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semua tentunya harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian kenapa keimanan atau keberadaan kita dalam Islam menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang terbesar adalah ketika kita semua dijadikan sebagai seorang mukmin, kita dijadikan sebagai seorang muslim. Itulah nikmat yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan itu yang harus kita jaga dan harus kita syukuri, dan harus kita jadikan alasan kuat kenapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keimanan ini, itu menjadikan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sesuatu yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya keimanan yang Allah berikan. Maka dari itu syukur adalah salah satu
langkah yang tepat untuk menjadikan keislaman kita itu sebagai sesuatu energi yang harus kita jaga, energi yang harus kemudian kita kembangkan, energi yang kemudian harus kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya ketika beliau ditanya oleh Siti Aisyah tentang kesungguhannya dalam melaksanakan ibadah, tentang luar biasanya beliau dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam ibadah sholat, sehingga digambarkan oleh Siti Aisyah sholatnya Rasul seperti sampai hatta tatafaqtara qadamah, sehingga kakinya menjadi pecah-pecah karena betapa sholatnya Rasulullah yang luar biasa. Kemudian oleh Siti Aisyah disampaikan, kenapa sholatnya sampai seperti itu Rasul? Padahal engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal engkau adalah orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, afala akunu abdan syakura. Itu tidaklah aku menjadi seorang pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur adalah energi utama untuk menjaga nilai-nilai keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ketika memposisikan manusia kita semua dalam keberadaan yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menyampaikan bahwa kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya takwim. Bukan sekedar bentuk tubuh, tapi dalam segala keadaan manusia sudah diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Tapi kemudian Allah menyampaikan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke keadaan yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Semua manusia direndahkan. Tapi kemudian Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang senantiasa menjaga amal-amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keimanan, kemudian amal soleh itu adalah sebuah energi, sebuah kekuatan untuk bisa mengembalikan manusia dari asfala safilin kembali kepada ahsani takwim, kepada keadaan yang sebaik-baiknya, supaya tidak dalam keadaan asfala safilin, dalam keadaan yang rendah serendah-rendahnya. Maka energi yang harus dikembangkan, energi yang harus senantiasa dijaga adalah amanu yang pertama, kemudian wa amilus shalihat. Orang-orang yang menjadikan iman sebagai pondasi, kemudian di atas pondasi keimanan itu dibangun amilus shalihat, amal-amal yang soleh. Dan itulah energi yang harus senantiasa kita jaga. Maka orang yang menjaga keimanan kemudian membangunnya dengan amal soleh, kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka ia akan mendapatkan balasan yang tak terhingga. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjaga energi keimanan, energi amal soleh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang harus senantiasa kita jaga dengan penuh kesyukuran, adalah nikmat kita dijadikan sebagai seorang muslim, nikmat ketika dimampukan kita untuk menjalankan nilai-nilai keislaman. Salah satunya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa adalah itu salah satu ibadah untuk menjadikan iman kita
terlihat, iman kita terasa. Karena ternyata dengan puasa bisa kita rasakan bahwa kita mempunyai energi yang luar biasa. Kalau sehari-hari kita mungkin agak enggan untuk bangun lebih awal. Setiap hari mungkin kita agak enggan untuk memperbanyak sholat. Setiap hari mungkin kita agak enggan untuk lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah dengan puasa ini kita bisa merasakan dan kita bisa memaksakan. Oh, ternyata kita mampu untuk bangun lebih awal, untuk melaksanakan sahur, untuk kemudian kita menambah ibadah sholat kita. Ternyata kita mampu untuk melaksanakan sholat sunat lebih dari 2 rakaat, bahkan tiap malam secara rutin kita laksanakan sholat beberapa rakaat. Itu ada yang 23 rakaat itu maksimal. Ternyata kita mampu dan ternyata kita juga mampu untuk meluangkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, kemudian kita menghatamkannya, bahwa ternyata kita mempunyai energi yang telah Allah titipkan dalam diri kita, yaitu keimanan. Tapi terkadang keimanan itu senantiasa sering tersembunyikan. Keimanan itu sering kita tutup, seolah-olah kita tidak memiliki kekuatan, seolah-olah kita tidak memiliki kemampuan. Maka rukun Islam yang Allah syariatkan bagi kita itu merupakan anugerah yang luar biasa, anugerah yang sangat besar, yang tentunya itu energi yang harus kita manfaatkan, energi yang potensi yang luar biasa. Kalau kita analogkan secara utuh, ya, rukun Islam dalam yang bisa kita bisa kita renungkan tadi dalam sebuah kendaraan. Kendaraan itu akan awet kalau kita jaga setiap hari, kita isi bensin setahun sekali, kemudian di tune up, kemudian sewaktu-waktu atau setahun sekali kita rawat itu fisiknya, kemudian kita jaga surat-suratnya. Kalau dalam rukun Islam bisa kita analogkan untuk sekadar menjadikan renungan bahwa setiap hari kita melaksanakan sholat untuk kita senantiasa memiliki power, karena dengan bensin kita bisa mobil bisa kemana-mana karena bensinnya terisi. Itu pun dengan sholat, karena sholat dari antara 2 sholat itu adalah mukaffiratun lima bainaha. Dari sholat ke sholat akan menghapus dosa-dosa dan akan menjadikan sebuah kekuatan. Kemudian setahun sekali kita diwajibkan untuk melaksanakan saum. Itu digambarkan bagaikan kita menservis, mencun bahwa mobil kita sebenarnya masih layak. Mobil kita ternyata masih bisa bersaing dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Kalaupun mungkin fisiknya agak rusak karena ada gesekan-gesekan, fisiknya agak rusak karena catnya mungkin terlalu lama, kapoe, maka dibersihkan. Maka dalam Islam pun kita dibersihkan. Dengan setahun sekali kita berzakat yang wajib, atau dengan sedekah kita itu menjaga fisik, karena fungsi dari zakat itu kan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu bagikan seperti itu. Mungkin mobil itu fisiknya, imannya ada, mesinnya masih kuat. Itu dengan di-tune up, dengan puasa kita men-tune up mobil. Itu dengan puasa kita men-tune up diri kita bahwa kita mempunyai kekuatan. Untuk supaya terawat, maka dengan zakat kita dibersihkan, harta kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Begitupun kendaraan, supaya tetap mengkilat. Mungkin harus ada perawatan, harus mungkin dibawa ke salon, harus mungkin dipoles sedikit. Seperti itu zakat. Dan untuk menjaga bahwa mobil itu adalah milik kita, jaga surat-suratnya, BPKB-nya ada, STNK-nya ada,
dan segala kelengkapannya ada. Seperti itulah rukun Islam. Dalam setahun, seumur hidup sekali kita diwajibkan untuk melaksanakan haji. Itu ibarat sebuah BPKB. Apa artinya mobil kalau ternyata BPKB-nya tidak ada? Mungkin bisa dianalogkan seperti itu. Artinya dalam kehidupan kita pun seperti itu. Jadi kesempurnaan melaksanaan ajaran Islam dilaksanakanlah dengan ibadah haji. Seperti itu analognya. Maka setahun sekali kita di-tune up bahwa keimanan yang Allah titipkan ternyata itu ada dan memiliki kekuatan, dan keimanan itu ada yang kemudian bisa menjadikan sebuah energi yang harus kita jaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita senantiasa menjaga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keimanan kepada kita, meringankan langkah-langkah kita untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang Allah berikan, terutama setiap hari kita bisa menjaga sholat, kemudian di Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa untuk meng-tune up keimanan kita bahwa iman itu ada. Dibuktikan dengan kita mampu melaksanakan saum. Kalaulah saum dilaksanakan karena manusia, tentunya ketika kita sendiri, tidak ada orang lain, kita bisa saja makan. Kita bisa saja minum karena tidak ada orang yang melihat. Tapi itu tidak kita laksanakan. Kita tidak makan meskipun sendiri. Kita tidak minum meskipun sendiri. Karena kita yakin bahwa saum kita laksanakan bukan karena manusia. Saum dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita memiliki keimanan. Karena orang-orang yang tidak beriman tidak harus menunggu tidak di hadapan orang, bahkan di hadapan orang pun berani untuk makan, karena itu orang-orang yang mungkin tidak memiliki keimanan atau sangat lemah keimanannya. Maka inilah energi yang Allah gali setahun sekali dengan puasa, untuk kemudian harus kita jadikan sebuah kekuatan agar kita bisa melaksanakan segala sesuatunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inilah salah satu alasan kenapa kita harus bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa bersyukur, kalau mendapatkan kebaikan maka yang Allah yang Rasul sampaikan, alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Rasul mendapatkan kebaikan. Kalau dalam satu waktu Rasulullah mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka Rasulullah tetap menyampaikan syukur, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya dalam keadaan yang baik yang kita terima atau kurang baik yang tidak kita terima, kita tidak diberikan alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah energi yang luar biasa untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Ustaz, itu saja mungkin yang bisa disampaikan sementara. Pada akhirnya semoga di perdana pertemuan ini di bulan Saum ini kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan seluruh aktivitas ketaatan kita kepada Allah dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesyukuran ini kita akan ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngersa, Kiai Haji Iwan Majen, luar biasa sekali begitu energi saum ini untuk meningkatkan keimanan dengan pondasi amal soleh, dan juga keimanan ini harus selalu diolah dan terus disyukuri sehingga menimbulkan pengembangan kekuatan-kekuatan dalam ibadah. Terima kasih Pak Ngersa, Kiai Haji Iwan Zen. Mungkin nanti di akhir kita akan ada pertanyaan atau juga
usulan dari jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua. Sebelumnya nanti terakhir kita ada pertanyaan atau mungkin diskusi kepada Direktur PTS Bides Tour and Travel Dr. Kiai Haji Jainurofiq LCM Hum, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kita hormati pengersa guru kita Bapak Kiai Haji Iwan Muhammad Zain yang telah menyampaikan mukaddimah dari kegiatan PSBB The Power of Syukur, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, dan pada Ustadz Anwar, host kita dari Jakarta, letter B gitu, orang Jakarta ya. Orang Jakarta apa orang Jakarta apa orang Gunung Halo itu Pak Anwar? Dari itu Siap. tadi Menuju menuju banjir di Palih Pondok Gede Pak Anwarnya, Masya Allah. Kapegat sahur. Insya Allah mudah-mudahan banjir yang ternyata dirasakan oleh teman-teman yang ada di Bekasi, kemudian Sabudeureunana lah. Saat kita menikmati seperti ini, bukankah mereka-mereka itu lagi sibuk ngaberesan rumahnya, bahkan kita lihat sendiri rumahnya itu sampai setangtung orang dewasa ya, bahkan sampai lalangitnya, bahwa ribuan bahkan jutaan orang di tetangga kita di Bekasi pagi hari ini lagi rariweuh. Mungkin surat-surat berharganya tenggelam, raup, tidak bisa diselamatkan, dan kepanikan yang luar biasa. Dan mari kita coba pertanyakan apa yang membedakan antara kita dengan mereka. Maka jawabannya adalah mesti karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan karunia kepada kita kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan kita pun pada gilirannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang mungkin serupa, bahkan juga lebih. Nah, masalahnya sudah siapkah, mampukah kita untuk menjalaninya? Nah, untuk itu kita harus siap, kita harus mengatakan bahwa kehidupan ini adalah taubahnya hamparan sajadah. Mau itu nikmat, mau itu tidak enak, mau itu banyak uang, mau itu banyak utang, semua adalah hamparan sajadah yang sama, dan di atasnya kita harus isi dengan ketawaduan dan kesujudan kita kepada Sang Khalik, bahwa kehidupan kita tidaklah dipilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyenangkan, mana yang tidak. Semua di antara kita menurut Al-Quran dan Al-Hadis harus siap. Kadang-kadang lagi di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang susah, kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang dipuji. Itu di hadapan kita harus betul-betul menjadi sebuah hamparan yang sama. Itu semua tempat kita sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syukur bukan hanya ketika kita fil murabbah, dalam kondisi kita beruntung, tapi dalam Suaranya ke mute kayaknya, Ustaz. ini kedengaran. Ada. Nah, dari mana tadi ini putusnya? Kesyukuran bukan Ya, hanya dalam Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat. Dari mana, Ustaz? dari kesyukuran bukan hanya Ke mute Ustaz Anwar. kesyukuran bukan hanya dalam mendapatkan kenikmatan saja. Baik. Eh, Ibu dan Bapak, kita harus sudah sangat-sangat yakin bahwa kehidupan ini adalah hamparan sajadah yang sama. Dimanapun, seperti apapun kondisinya, kita harus selalu dan senantiasa hanya mengapresiasi tugas kesyukuran kita. Karena memang itu yang menjadi kunci kita merasakan indahnya. Bahkan nanti kita lihat teori-teori yang sangat-sangat luar biasa di dalam Al-Quran itu sangat-sangat menarik. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Iwan tadi betul sekali bahwa syukur itu adalah sebuah energi yang harus kita latih. Jadi kalaulah latihan di Ramadan ini kita bisa menjaga makan, kita bisa menjaga amarah, kita bahkan bisa meningkatkan dan meninggikan energi untuk beribadah, dan itu yang akan harus kita lanjutkan setelah eh, bulan puasa. Maka kalau Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatunya ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah tentang dalil puasa itu, beliau mengatakan bulan puasa itu adalah madrasatu taqwa. Nah, eh, dalam Al-Quran digambarkan wattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa itu salah satunya adalah satu etape untuk menuju pada jiwa kesyukuran. Maka kita jadikan ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, Ramadan ini adalah madrasah kita untuk meninggikan kesyukuran. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam PSBB The Power of Syukur. PSBB ini alhamdulillah sudah kali keempat ya, udah tahun keempat, dan setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan selalu kita lakukan. Dan di bulan suci Ramadan tahun ini, kita mulai dari hari ini, hari ke-5. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, materi dalam buku The Power of Syukur itu ada 24 capture. Nah, capture pertama hari ini, dan terus setiap harinya kita akan didampingi oleh para asatid di Speedes. Kemudian insya Allah mudah-mudahan saya bisa melanjutkan dan mengingatkan tentang inti bahasan per hari yang kita bahas. Dan hari ini kita membahas dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai Iwan Muhammad Zain tadi, yaitu tentang sebuah energi, bahwa di dalam diri kita ini ada energi yang disebut dengan energi kesyukuran. Ilaharnya ataupun sewajarnya sebuah energi adalah seperti dalam analogi kehidupan kita. Energi misalkan listrik gitu kan, apakah terlihat? Tidak, tapi terasa, tapi ada. Itulah mental dan jiwa syukur dalam diri kita ada, cuma memang tidak terlihat. Orang tidak akan terlihat, oh ini orang bisa bersyukur ataupun enggak, karena tidak tertulis, tidak tergambar. Tapi ada orang-orang yang selalu dan senantiasa bersyukur, mesti dia akan bisa menyocokkan energinya. Nah, inilah yang harus kita fahami pada hari pertama oleh para peserta
PSBB The Power of Syukur, bahwa kesyukuran itu adalah sebuah energi. Nah, masalahnya adalah seperti yang juga telah disampaikan tadi oleh Pak Kiai, bagaimana caranya untuk merangsang, untuk menstimulasi sehingga energi itu muncul, sehingga energi itu betul-betul running. Ini problem kita, bagaimana agar semua itu terstimulus untuk bisa sampai pada titik kesyukuran. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, nanti saya akan menawarkan sebuah langkah-langkah yang bisa dikatakan langkah-langkah yang bombastis dan langkah-langkah yang eh, ekstrim. Yaitu apa? Dengan Ibu dan Bapak akan dipaksa, diarahkan, diingatkan untuk menuliskan minimal per hari itu adalah 10 kesyukuran. Jadi mohon maaf nanti masuk di dalam teknis yang ini akan di-record oleh admin kita, bahwa Ibu dan Bapak yang tergabung dalam anggota PSBB The Power of Syukur kali ini, bismillah, yuk kita belajar lebih ekstrim lagi tentang syukur, yaitu tolong per hari Ibu dan Bapak bisa me-WhatsApp, bisa mengirimkan 10 hal yang bisa disyukuri. Terus terang saja terkadang mungkin hari ini ataupun juga Ibu Bapak akan merasa lah nanti kawas budak kletik gitu kan. Ini akan terasa beda Ibu dan Bapak. Maka saya memohon maaf pada Ibu dan Bapak, para sahabat-sahabat, para peserta sekalian, dengan segala kerendahan hati kita ingin meningkatkan kualitas kesyukuran kita. Nah, salah satunya adalah yang disepakati dalam PSBB The Power of Syukur ini, mohon setiap hari agar mengirimkan 10 hal yang bisa disyukuri oleh Ibu dan Bapak. Apa saja? Dan tidak usah, aduh saya kalau kirimkan nanti ketahuan sama orang, tidak. Itu hanya hanya diketahui oleh admin dan saya. Saya yang insya Allah dengan tim akan mereport, akan melihat, dan tidak akan lebih jauh memandang ataupun juga menguliti kehidupan Ibu dan Bapak. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesungguhan, konsentrasi Ibu dan Bapak untuk menuliskan hari ini 10 yang bisa disyukuri. Akan terasa berat. Waduh, 5 aja udah berat, apalagi 10. Nah, ini yang bisa saya sebut langkah secara ekstrim. Jadi mari mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi wasilah kita untuk lebih berkah, lebih nyaman, lebih tentram, lebih tenang. Dengan cara mengikuti kegiatan ini setiap hari, Ibu dan Bapak akan terbimbing, terpaksa, teringatkan untuk menuliskan 10 hal yang bisa disyukuri. Ustaz, apa saja Ibu dan Bapak yang menurut Ibu dan Bapak bisa disyukuri? Pertanyaannya kenapa? Nah, pertanyaan kenapa ini, dalam cetakan pertama buku The Power of Syukur yang saya tulis, saya gambarkan. Satu hari saya mendapatkan banyak masalah. Waktu itu saya sedang berada di kantor di Jakarta, lagi banyak masalah. Kantornya di Pondok Bambu, saya masih ingat. Saya kumpulkan teman-teman karyawan. Masalah biasa karena Spides berhubungan dengan melayani para jemaah di bandara, kemudian di Madinah dan di Mekah, kemudian keuangan dan yang lain yang lainnya lagi. Banyak masalah-masalah. Ketika sedang banyak masalah, saya melihat hampir semua karyawan ketika dikumpulkan pasti ingin mengeluh, ingin mengatakan ini kok begini harusnya begini, ini kok begini harus begini. Kemudian saya kumpulkan, setelah dikumpulkan saya kasih kertas lembaran kosong. Kemudian saya sampaikan, tolong pagi hari ini yang ada di dalam pikiran Anda tuliskan 10 kesyukuran. Makjeleb itu. Ketika dikumpulkan dalam pikirannya ingin protes, ingin menguliti ataupun ingin mengeluh ataupun juga ingin menyampaikan apapun, ternyata saya dengan tangan besi lah istilahnya gitu kan, memaksa coba tuliskan 10 yang bisa disyukuri. Lumayan, pertama mungkin agak kelihatan agak mangap. Kenapa lah, kirain teh mau ngedengerin curhatan gitu kan, kirain teh mau menampung problematika.
Malah dikasih surat dan saya tungguin, ada yang 7, 6 terus bahkan sampai 1 jam itu menuliskan 10. Jadi ketika kita ingin mengeluh, ingin menyalahkan orang, ingin bahkan menghardik misalkan, dipaksa kita untuk menuliskan yang bisa disyukuri. Terpaksa yang tadinya mau dikeluhkan jadi disyukuri. Saya tuh kesel sama orang ini bawa jemaah sekian terus nggak bayar. Kemudian kok saya jadi masalah gitu kan. Nah saya tuliskan, ya Allah aku bersyukur ditemukan sama orang ini, aku jadi banyak belajar. Aku jadi belajar, oh ternyata memanage uang itu berat. Buktinya dia punya jemaah kok ke kitanya nggak bayar gitu kan. Itu tadinya mau menjadi sebuah keluhan, tapi ketika dipaksa untuk menjadi kesyukuran, jadi ada langkah, ada narasi lain. Kemudian hampir semuanya rata-rata dituliskan 10 kemudian kumpulan. Saya masih ingat itu jam 9 pagi. Apa yang terjadi jam 12 siang? Jam 12 siang tepat saya sempat bersujud syukur karena di depan kantor pada waktu itu ada masjid ya. Saya masih terbayang, masih tergambar sujud syukur. Kenapa? Dari semua masalah, ketika kita mengutarakan dan ketika kita menarasikan dan mengarahkan pada kesyukuran, ternyata Allah kasih jalan. Ternyata Allah jalankan kita pada sesuatu hal yang memang dapatkan banyak solusi. Jadi problematika hidup kita sebenarnya semakin membumbung, semakin bermasalah hanya karena kita tidak segera untuk masuk pada zona di mana kita memaksakan diri untuk selalu dan senantiasa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Nah ini yang saya rasakan sehingga PSBB The Power of Syukur ini yang pertama kali yang selalu kita arahkan adalah ibu bapak bagaimana kita memaksakan diri. Memang kayak anak kecil, memang kayak tidak penting. Tapi nanti kita akan gambarkan bagaimana yang disebut dengan the power of writing, kekuatan energi ketika kita menuliskan sesuatu. Jadi konsentrasi otak bawah sadar, kemudian masuk di dalam proses getaran tangan kita menuliskan, ataupun juga mengetikkan dalam keyboard ataupun dalam handphone kita, itu menjadi sebuah energi yang besar. Oleh karena itu, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, mari kita membiasakan diri. Dan tidak hanya dalam kegiatan ini, kalaupun sebulan ini mungkin kita terpaksa, selanjutnya itu akan terus. Saya biasa kalau membuka laptop itu di lembaran pertama, itu saya tuliskan ada satu folder judulnya lembaran syukurku. Kemudian dibuka sebelum mengerjain yang lain, tulis saja 5 ataupun termasuk 1 ataupun 2 misalkan kalau lagi sibuk. Nah, yang jelas keluhan, kemudian pandangan negatif ataupun perajukan kita itu tidak tersalurkan di dalam kehidupan kita. Maka tersendat oleh kemampuan kebiasaan kita untuk mengalihkan pada poin-poin kesyukuran. Nah, itu yang harus difahami Ibu dan Bapak, bahwa setiap hari, setiap hari akan diarahkan dan diingatkan, Ibu dan Bapak tolong kita praktek. Jangan dulu kita kemana-mana sebelum kita menuliskan 10 hal yang bisa kita syukuri. Misalkan, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya ketemu dengan orang itu tersenyum dan saya merasakan nyaman. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa merasakan indahnya pagi hari. Kenapa? Karena ternyata semalam saya bisa bangun untuk bisa bertahajud dan efeknya luar biasa. Nah, apapun yang terjadi, yang bisa kita syukuri, tuliskan saja, apalagi sudah terbiasa. Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang harus diyakini karena syukur ini adalah sebuah energi. Nah, yang harus kita rasakan, yang harus kita dapatkan adalah bagaimana merasakan syukur. Jadi syukur itu sebuah energi dan ada rasanya. Seperti halnya misalkan listrik.
Listrik itu sebuah energi, bisa menggerakkan, bisa menjadi motor segala. Ada rasanya nggak? Nah, kalau kita paksakan dari panca indera kita ada. Coba aja kita sentuh gitu kan, nyetrum. Nah, itu kan ada sebuah energi. Energi apa? Energi listrik. Nah, dalam syukur pun Ibu dan Bapak, kita harus coba masuk pada wilayah itu. Artinya kita bisa merasakan rasa syukurnya gimana sih gitu. Biasanya syukur itu Ibu dan Bapak hanya terdengar, hanya terucapkan, hanya terbaca oleh kita. Tapi sekarang hari ini kita ingin mencoba merasakan syukur. Nah, selama sebulan ke depan kita insya Allah akan belajar bagaimana merasakan syukur. Rasa itu memang berhubungan dengan tubuh kita. Dalam tubuh kita itu Ibu dan Bapak ada beberapa yang Allah ciptakan mohon rasa dari energi yang ada. Yang pertama adalah dari pikiran. Adapun rasanya pun akan ada. Kemudian setelah pikiran ada perasaan. Nah, rasa itu ada di dalam hati. Jadi kita akan belajar bagaimana sisi bahwa itu semua ada di dalam aktivasi Hilang. Sinyalnya kurang bagus. Ustaz, sinyalnya hilang ya? Saya Ustaz, lagi di perjalanan kayaknya. Ustaz, sinyalnya kurang bagus ini ya. Halo, Ustaz Anwar, kedengaran? Ya, iya ada. Tadi Ya. hilang-hilang. Sinyalnya Iya. kurang bagus. Ya, Nung izin videonya saya matikan dulu ya, mudah-mudahan biar Iya. lebih jelas. Iya, siap. Mangga. Nah, ini kalau putus kasih tahu aja Ustaz Anwar ya. Iya, siap. Mangga. Nah, sampai di mana tadi? Sampai rasa ya? Iya, perasaan dari hati atau hati. Baik Ibu dan Bapak, insya Allah di PSBB ini setelah Ibu dan Bapak setiap hari dipaksa diarahkan oleh admin untuk menuliskan minimal 10 hal yang bisa disyukuri. Jadi saya mohon maaf dengan sangat, tolong setiap hari Ibu dan Bapak ngikutin untuk bisa kita dapatkan minimal 10 hal yang bisa disyukurin. Nah, kemudian agendanya adalah bagaimana kita ingin dan akan berusaha merasakan syukur. Jadi syukur itu tidak hanya diucapkan, didengarkan, ataupun juga dituliskan, tapi dirasakan. Bagaimana sih ngerasain syukur? Nah, kalau biasa di dalam pelatihan kita dalam baik spiritual journey, the basmalah ataupun juga manasik kolbu, saya memang suka mengambil sebuah produk dari Digital Prior namanya Natural Abundant. Nah, itu saya ambil sebuah teknologi namanya teknologi Alphamatic Brainwave untuk mengarahkan bagaimana kita bisa merasakan syukur. Jadi setelah dinarasikan kemudian diterima, itu rasanya syukur itu memang terasa. Ada perasaan yang lebih beda dengan ketika kita bersyukur ataupun enggak. Jadi memang syukur itu ada rasanya. Nah, insya Allah kita ingin berusaha semaksimal mungkin, ingin melatih diri untuk bisa merasakan syukur itu. Kalau dari sisi dari sisi teknologi yang sudah secara ilmiah dan empiris dijalankan, pendekatannya adalah diambil dari penelitian neuroscience ya.
dari teknologi penemuan tentang keajaiban otak. Jadi Ibu dan Bapak, otak kita ini menjadi sumber segalanya. Nah, kalau kita sedang merasakan sesuatu, termasuk di dalamnya rasa syukur, ternyata ada penelitian bahwa tubuh kita itu mengeluarkan satu hormon yang disebut dengan hormon endorfin. Kemudian pada saat yang sama, kalau tidak dalam kondisi rasa syukur, hormon yang keluarnya itu adalah hormon kortisol. Jadi beberapa hormon yang keluar dari otak kita dan itu distimulus oleh kondisi kehidupan kita itu sudah terdeteksi. Subhanallah, dimunculkannya ataupun juga ditemukannya alat namanya EEG, elektroencephalograph. Alat EEG ini adalah alat untuk bisa melihat gelombang otak manusia. Jadi manusia itu kalaupun sudah tidak bernafas, kalaupun sudah tidak bentak gitu kan, kalau gelombang otaknya masih ada, itu belum mati. Jadi sekarang yang terdeteksi ataupun juga untuk melihat apakah nih orang sudah meninggal ataupun belum, salah satunya dengan gelombang otak. Lihat gelombang otaknya masih ada enggak. Jadi kalau ada istilah mati suri ataupun yang sudah mati hidup lagi, sebenarnya itu bukan mati, tapi nafas dan juga jasad yang lainnya tidak bergerak, tapi gelombang otaknya masih ada. Nah, penelitiannya adalah ketika gelombang otaknya ada hitungannya, kalau nggak salah di angka 12,9 sampai sekian, dari 4 sampai ke 13, itu disebut dengan gelombang alfa. Dan ketika ada otak kita dalam gelombang alfa, itu akan mengeluarkan satu hormon namanya hormon kortisol. Artinya banyak hormon-hormon yang secara otomatis itu keluar dari otak kita dan itu yang dibutuhkan. Nah, kalau nyambung dengan penelitiannya Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang, beliau memunculkan satu teori namanya teori Hado. Itu akan ada persesuaian. Jadi ada Hado yang hilang ketika ada zat kimia tubuh yang tidak keluar, dan itu berbahaya. Kalau tidak keluar, maka harus diinjeksi dari luar dan itu berbentuk kimia. Dan semakin lama kalau kita membutuhkan zat kimia tubuh dari luar, itu akan berefek yang luar biasa dan bisa terracuni. Kenapa? Karena zat kimia tubuh ini walaupun di luar ada, tapi itu dalam bentuk kimia. Nah, bagusnya adalah jangan sampai kita membutuhkan disambungkannya ataupun dimasukkannya zat kimia itu, tapi kita memproduksi sendiri dari otak kita. Nah, otak kita itu memproduksi dopamin, kemudian serotonin, termasuk di dalamnya adalah endorfin. Nah, semua zat-zat itu secara otomatis keluar. Nah, rasa syukur itu Ibu dan Bapak akan memancing, akan membiasakan keluar zat kimia tubuh yang dibutuhkan. Dan kalau tidak keluar, itu yang terrespon seperti halnya endorfin tidak keluar, yang keluar apa? Kortisol. Kalau kortisol yang keluar, akan perasaannya apa? Gelombang otaknya bukan akan berada di gelombang alfa, tapi akan berada di gelombang beta. Kalau di gelombang beta berarti dia kesel, kemudian nyuruh-nyuruh ya, bahasa Jermannya mah bahasa Gunung Halu nama nanti manyun gitu ta. Nah, jadi wajah kita itu tidak akan simetris. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi zat kimia yang diproduksi di otak itu tidak optimal. Nah, kenapa? Karena rasanya tidak sampai, rasanya tidak didapatkan. Nah, maka syukur ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa merasakan, bukan hanya dibahas, bukan hanya ditulis, bukan hanya didengar, tapi mari kita belajar nanti untuk merasakan syukur.
Nah, apalagi sekarang saya lihat lagi ngetren di YouTube, termasuk di dalam di media media sosial itu banyak sekali cara-cara memproduksi, mungkin bahasa mereka memproduksi hormon yang tadi saya sebutkan ya, ada dopamin, kemudian juga serotonin, ada endorfin. Jadi memproduksi itu dengan afirmasi alam bawah sadar, dengan kata-kata positif. Nah, ini semua terpraktekkan di dalam kenyataan, dan itu menjadi sesuatu hal yang penemuan yang baik yang harus kita garis bawahi, bahwa Allah dan Rasulnya sebenarnya sudah menyiapkan termasuk narasinya, bahasanya. Jadi bahasa untuk menarik dopamin misalkan itu ada. Dopamin itu dalam tubuh manusia, dalam otak manusia itu keluar ketika 5 hal. Pertama adalah ketika senyum, kemudian ketika kita bergerak, kemudian kita tertawa ataupun lagi bernyanyi gitu kan. Itu bernyanyi itu bagus, itu salah satu cara untuk merespon ataupun merangsang agar dopamin keluar. Kemudian ketika kita tersenyum gitu kan, kemudian ketika bergerak, itu otak akan mengeluarkan zat zat itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam taruhlah nomenklatur gitu ya, nomenklatur zikir dan doa-doa dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah semuanya ada. Jadi kalau misalkan termasuk dilapangkan rezeki, dilapangkan dada, dilapangkan perasaan, itu kan doa-doanya sudah banyak. Nah, problemnya adalah Ibu dan Bapak, terkadang kita belajar zikir, praktek zikir dan membaca Qur'annya itu tidak dibarengkan dengan rasa itu. Nah, sehingga kalau dalam istilah yang nanti mungkin kita akan perdalam dalam zikir, dalam bacaan, itu ada 3 etape. Pertama adalah repetisi, kemudian elaborasi, kemudian yang ketiga adalah habituasi. Nah, berislam kita, berzikir kita, berdoa kita, membaca Quran kita, itu masih dalam satu level dasar, yaitu level repetisi, pengulangan, pembacaan diulang-ulang. Memang alam bawah sadar akan merekod, kalau nggak salah teorinya 500 kali diulang-ulang, itu akan masuk ke gelombang alfa dan terekam di long term memory. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau tidak hanya dengan repetisi. Apa masuk yang kedua, yaitu proses elaborasi. Elaborasi itu berarti kita harus paham artinya, memahaminya, kemudian dikondisikan dalam suasana kehidupan. Bahasa bahasa Islamnya lah mentadaburinya lah. Nah, setelah mengelaborasi baru masuk ke proses habituasi, bagaimana membiasakan diri. Nah, seperti halnya misalkan dalam zikiran, subhanallah, kalau lihat dari 3 leveling dari zikir kita, repetisi, kemudian elaborasi dan habituasi. Subhanallah kita baca misalkan subhanallah. Itu hanya repetisi saja. Masukkan ke suasana yang kedua, yaitu mengelaborasi. Subhanallah itu artinya Allah Maha Suci. Ketika lisan kita mengatakan subhanallah, kemudian rasa ataupun hati kita menggambarkan, ya Allah, dulu itu saya diciptakan bersih, tidak ada dosa. Tapi sekarang setelah masuk ke dunia, mengenal uang, mengenal cinta manusia, mengenal bla 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 bla, jadi terkotori dengan maksiat dan dengan yang lain. Ketika kita membaca subhanallah, ya Allah, kembalikan aku ke dalam kesucian. Itu proses mengelaborasi. Kemudian masuk pada proses habituasi. Subhanallah itu Allah Maha Suci. Jadi proses kita harus memiliki habit, kebiasaan yang bersih, mudah ataupun juga disiplin dalam bebersih. Kemudian ketika melihat sesuatu tidak dibiarkan, selalu ingin bersih, gampang bebersih. Kalau ada yang kotor-kotor cepat dibereskan. Kemudian termasuk bebersih jasad, kemudian juga bebersih hati. Semua itu akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang intinya adalah dari bacaan bacaan subhanallah. Nah,
Maka kalau sekarang lagi ngetren proses untuk merasakan ataupun juga membiasakan hal-hal yang positif, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah Allah itu dengan perangkatnya yang luar biasa telah sempurna dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam kebiasaan para sahabat. Itu memang sudah ada proses itu. Tinggal kita bisa mengeksplornya, tinggal kita bisa menjalankannya. Nah, salah satunya Ibu dan Bapak yang kita lakukan adalah mulai hari ini bagaimana kita bisa mencoba secara gradual menjalankan rasa syukur. Jadi syukur itu ada rasanya, mari kita coba paksakan dulu deh. Paksakan dulu kita menuliskan, kemudian nanti sedikit-sedikit dan setiap hari kita akan sama-sama belajar. Kalau kegiatan ini Ibu dan Bapak kita namai dengan PSBB The Power of Syukur. PSBB itu kenang-kenangan dari zaman corona ya. PSBB itu dulu artinya apa ya? Pokoknya pembatasan lah gitu ya. Nah, kalau kita artikan sekarang PSBB itu adalah peningkatan spirit. Jadi spirit syukur itu kita tingkatkan dan belajar bersama. Belajar bersama itu artinya tidak ada guru, tidak ada murid. Semua posisi kita sama. Kita ingin sama-sama belajar, sama-sama mengarahkan, sama-sama menuliskan, sama-sama mengevaluasi. Dan pada kali ini kita ingin selain mengantarkan tentang energi syukur berbentuk energi adalah bagaimana kita ingin merasakan kesyukuran. Jadi rasa syukur itu yang harus kita bisa menikmatinya dan kalau kita sudah sampai pada rasa itu, maka kehidupan kita akan terisi dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau kita sudah bisa merasakan bahwa ini adalah nikmat, maka akan kembali lagi. Ada cabai misalkan yang kita tidak suka, ada garam, ada gula misalkan. Kita misalkan seneng garam, ada cabai, ada gula. Itu tidak akan disentuh. Yang akan disentuh adalah yang kita rasakan enak, yaitu misalkan garam. Ataupun bagi yang suka gula, misalkan gulanya. Ataupun yang suka cabainya. Jadi rasa itu yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa merasakan syukur. Kalau kita sudah bisa merasakan syukur itulah gerbang utama kita untuk kita bisa mengisi dua alam sadar dan juga alam bawah sadar, mengaktifkan dua energi itu. Insya Allah di beberapa pertemuan ke depan kita akan terus bisa mengupayakan semaksimal mungkin. Namun yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf, mohon bekerjasamanya, mohon bersama-sama Ibu dan Bapak kita agendakan mulai hari ini ke depan sampai Idul Fitri, insya Allah kita akan menuliskan minimal 10 hal, memaksakan diri hal yang bisa kita syukuri. Jadi rasa syukur yang insya Allah hari ini kita diskusikan dan kita obrolkan, mudah-mudahan peningkatan dari spirit syukur ini kita lebih tertarik apa sih dan bagaimana agar kita mampu merasakan syukur itu. Demikian mungkin sekedar pengantar untuk di kajian hari pertama, dan insya Allah kita berbismillah setiap hari, setiap pagi sejak hari ini kita akan diisi oleh beberapa para asatidz dari Fides Internasional, para kiai, para guru-guru, dan setelah itu kita belajar bersama tentang buku The Power of Syukur. Sekali lagi saya sampaikan, buku The Power of Syukur itu ada 24 capture, 24 judul ya. Dan itu 24 ini akan kita bahas semuanya. Jadi kalau sekarang kita mulai dari hari kelima tambah 24 berarti kan 29. Nah, terakhirnya adalah Idul Fitri penutupan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, Ramadan tahun ini bersama PSBB The Power of Syukur kita mendapatkan energi baru dan tentunya memiliki tagline naik kelas. Di Ramadan kali ini kita akan jadikan madrasah ketakwaan untuk kita bisa naik kelas. Itu mungkin Ustadz Anwar, saya kembalikan ke Ustadz Anwar, dan mohon maaf, kebetulan saya lagi di perjalanan ini menuju ke Purwakarta. Kebetulan kebagian ngajar di STI Al-Badar pada hari ini, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekali lagi, selamat pada ibu bapak yang bergabung di PSBB The Power of Syukur. Mari kita bersama-sama terus menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang naik kelas. Saya kembalikan ke Ustaz Anwar, monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ustadz. Sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal untuk hari kemarin 10 hal yang bisa sahabat-sahabat tuliskan kesyukurannya, dan besok mungkin untuk hari ini bisa besok disetorkan. Jangan lupa setorkan ke admin, dan juga bagi sahabat-sahabat jamaah PSBB yang belum masuk grup WA, silakan untuk diklik masuk ke grup WA. Insya Allah nanti banyak informasi. Dan selanjutnya kita masuk ke acara tanya jawab. Bagi jamaah rahimakumullah yang akan bertanya, silakan langsung dibuka speakernya dan langsung melontarkan pertanyaannya. Ada yang akan bertanya, silakan langsung aja. Silakan dibuka aja speakernya yang mau bertanya. Dan juga diingatkan nanti di akhir season kita foto bersama dulu. Kita akan foto bersama. Silakan sahabat. Jadi yang terakhir nih luar biasa materi yang disampaikan, ada 3 hal yang harus kita tahapan-tahapan dzikir dan doa kita ini. Yang pertama kita harus direpetisi itu adalah tahapan yang paling dasar, sehingga nanti kita akan masuk ke tahapan kedua yaitu elaborasi. Elaborasi di sini adalah bagaimana memahami dan merasakan kehidupan kita sehari-hari sehingga dalam zikir dan doanya itu sangat menyentuh hati. Dan yang ketiga menjadikan kebiasaan, habituasi. Jadi ketika sudah masuk kebiasaan, insya Allah rasa kesyukurannya semakin tinggi. Ada yang bertanyakah untuk hari ini? Kalau tidak ada, untuk besok insya Allah yang akan memberikan materi pertama yaitu Kiai Haji Irfan Hilmi LC, yang akan menjadi pembawa ayat suci Al-Quran, akan memberikan tilawah yaitu Ustadz Hendi. Jadi untuk besok pemateri pertama yaitu Kiai Haji Irfan Hilmi LC dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Hendi. Bagaimana Ustadz Hendi? Kita tutup saja atau foto dulu ya? Boleh saya foto dulu yang berkenan dibuka dibuka videonya. Videonya. Kita naik kelas foto. Silakan dibuka dulu. Yang belum dibuka kita foto bersama dulu. Alhamdulillah ada 24 orang yang masuk dah. Kalau berkenan silakan dibuka fotonya, kita foto bersama. Tadi di jam 6.28 itu nyampe 28 ya Ustaz Hendi. Ya. Mungkin Ada ada yang mau Boy. beraktivitas. Iya mungkin. Ya kita foto bersama dulu ya. Mangga Ya. Ustaz Hendi. Satu. Yang lainnya mungkin yang mau dibuka dulu. Siap. 1, 2. Salah. 1, 2, 3. Pak Eko sama Pak Awang tadi buka kunaon nih? Sieun juga nama.